yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saatnya kita masuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang bayi lahir, selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehmu kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel kita di pertanyaan kita hari ini yang tertulis di Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat 6. Untuk pemimpin biduan dari bumi Korah dengan lagu alomat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4.
Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di kebaktian pertanyaan wiki saat ini yang diselenggarakan di tiap rumah tangga anggota jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas napas kehidupan. Kami bersyukur Tuhan atas bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu mempersekutukan kami melalui kebaktian bersama dengan jarak jauh. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap menerima firman. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan bagi kita di pertanyaan week adalah dari surat Rasul Petrus 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Baik saya baca sendiri. Yesus Kristus batu pencuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sebelum dilanjutkan khotbah ini, ada baiknya Bapak Ibu di masing-masing rumah tangga membuka Alkitabnya dan persiapkan untuk membuka Roma 10 ayat 17, dan yang kedua adalah dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Paskah buat kita semua. Mengapa Bapak Ibu saya sapa dengan perkataan selamat Paskah? Karena memang ada dua kata yang dipakai oleh gereja mula-mula begitu masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk bertegur sapa satu sama lain. Yang pertama adalah yaitu selamat Paskah. Yang kedua, iktus. Iktus itu adalah ikan. Jadi biasanya orang memakai mainan kalung. Jadi digantungkan gambar ikan itu, atau setiap orang Kristen membuat gambar. Kalau dia tidak ada kalung, membuat gambar ikan, besar atau kecil. Jadi setiap orang yang menyapa temannya yang baru berjumpa dengan selamat Paskah, jika disambut dengan selamat Paskah, maka mereka berdua atau teman-temannya itu kelihatan dan ketahuan satu iman. Jika satu menegur, menyapa temannya dengan menunjukkan kalung, dengan ada di sana gambar ikan, dan kebetulan temannya itu juga ada gambar ikan di kantongnya, dan mereka kelihatan satu iman. Apa arti iktus itu? Iktus adalah singkatan dari Yesus Kristus Theos Soter. Itu dalam bahasa Yunani. Artinya Yesus itu Kristus dan Tuhan, dan umatnya diselamatkan. Jadi iktus penyelamat manusia. Jadi kalau orang menunjukkan gambar ikan itu, tidak ada di tangannya atau di kantongnya gambar ikan lalu dibuat jempol atau ditunjuk, you and me we say, saling menunjuk. Jadi mereka sama-sama mengetahui satu iman. Jika memang yang disapanya itu bukan satu iman, tentu dia tidak akan menjawab selamat Paskah. Tentu juga dia tidak akan menjawab dan menunjukkan gambar iktus
karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh temannya. Mengapa harus berbahasa rahasia? Karena memang saat itu gereja mula-mula, apalagi yang di daerah perantauan yang disebutkan di sini, Pontus, Kappadosia, Galatia, dan Asia Kecil, tidak boleh di sana ada dikatakan Yesus Kristus itu juru selamat, Yesus Kristus itu Tuhan. Raja akan marah bila didengarnya ada yang lebih berkuasa merupakan tandingan bagi dia. Jadi harus dikatakan dengan gambar itu tadi kalau mereka mau mengatakan Kristus Tuhan juru selamat manusia, ditunjukkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya perjelas tadi selamat Paskah itu pengulangan daripada pengingatan mereka sekaligus kesaksian gereja mula-mula bahwa Kristus itu harus diungkapkan setiap hari. Kristus yang telah mati dan bangkit harus diucapkan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan konteks minggu kita, masih segar dalam ingatan kita dua pesta besar yang kita laksanakan, Jumat Agung dan juga Paskah pertama dan Paskah kedua, dan langsung kepada Minggu Quasimodo Geniti. Apa artinya Quasimodo Geniti? Digambarkan kita ini adalah bagai ikan bayi yang baru lahir. Artinya gereja yang baru bersaksi, gereja yang baru berkredo sudah mendapat tantangan dari luar, sudah mendapat dari tantangan dari dunia eksternal. Oleh karena itu mereka harus pakai simbol-simbol dan tetap pengakuan terhadap Yesus Kristus yang telah bangkit itu tetap berkesinambungan dari generasi kepada generasi. Yang kedua, kalau mereka tetap dengan senantiasa menunjukkan gambar simbol-simbol, itu berarti mereka tetap mengingat dan menghayati Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, berkaitan dengan Minggu Quasimodo Geniti, gereja masih baru bertumbuh, gereja baru-baru bersaksi, mendapat tekanan dari luar. Oleh karena itu dikatakan gereja yang baru bertumbuh itu harus seperti bayi yang baru lahir. Bapak Ibu boleh kita lihat, boleh kita bayangkan bagaimana bayi yang baru lahir di tengah-tengah keluarga kita. Bayi itu selalu tergantung kepada ibunya atau orang tuanya. Bayi itu tidak mau makan dan minum kalau tidak diberikan oleh ibunya atau dari orang tuanya. Artinya kita lihat di sana gereja Kristen yang baru bersaksi itu harus memiliki sifat ketergantungan kepada Tuhan Allah, harus tetap memiliki ketergantungan kepada Yesus Kristus yang mereka ikrarkan itu. Kalau menyimpang dan lemah menerima makanan dari orang lain, mereka akan mengalami erosi iman atau pencemaran iman. Akan tetapi bila tetap bagaikan bayi yang baru lahir meminum haus akan susu yang murni. Susu yang murni itu adalah firman Allah, menjadi pertumbuhan rohani bagi gereja mula-mula. Dan ini juga yang harus kita tindak lanjuti di dalam perjalanan gereja. Apa makanan rohani kita? Tentu adalah firman Allah. Oleh karena itu coba kita baca Bapak Ibu di Roma 10 ayat 17 seperti saya katakan tadi. Iman itu timbul oleh pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Artinya orang yang baru bertumbuh itu harus banyak-banyak mendengar firman Kristus yang tertera dalam Injil. Gereja yang baru bertumbuh itu harus benar-benar membaca firman Tuhan sebagai makanan rohani agar dia bisa memahami hubungan perjanjian baru dengan perjanjian lama, agar mereka bisa memahami bahwa apa yang terjadi di perjanjian baru adalah wujud daripada nubuat-nubuat yang telah dibuat di dalam perjanjian lama ataupun oleh para nabi. Jadi harus banyak-banyak. Sia-sia kesaksian mereka mengatakan Kristus telah mati dan bangkit. Kalau ditanya di mana tertulis, mereka tidak tahu, sama saja dengan nol. Akan tetapi bila ditanya di mana tertulis atau siapa saja menanya,
mereka bisa menjelaskan secara alkitabiah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita yang mengalami pertumbuhan rohani sangatlah bagus, sangatlah baik, dan hendaknya lah kita terus menerus membaca firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu masih ingat nyanyian anak sekolah minggu? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Gereja yang harus bertumbuh wajib membaca firman Tuhan. Itu sebabnya di warta kita selalu dibuat bacaan-bacaan harian. Di dalam mana itu ada bacaan harian, ada bacaan pagi, ada bacaan malam. Untuk apa Bapak Ibu? Bukan hanya sebatas menghabiskan waktu, mengisi waktu yang lowong, tetapi motivasinya agar kita selalu disirami oleh firman Tuhan. Terlebih-lebih saat ini Bapak Ibu, begitu banyak waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Kalau selama ini karena begitu bebas, mau jam berapa keluar dari rumah, mau kemana, mau bekerja, mau kemana cari duit. Sekarang ada social distancing, ada pembatasan fisik. Dianjurkan untuk stay home, tinggal di rumah. Jangan hanya merenung, jangan hanya morong-morong, jangan hanya mengeluh, jangan hanya membaca hal-hal yang tidak berkenan dengan pertumbuhan rohani. Sebaiknya kita pakai waktu ini lebih banyak bersekutu di tengah keluarga, membicarakan hal-hal yang baik di tengah keluarga, dan juga untuk pertumbuhan rohani kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah Rasul Petrus menekankan 3 hal kepada gereja yang sedang mengalami pertumbuhan rohani. Dan itu juga pesannya kepada kita Bapak Ibu. Dikatakan ya, pertama, kita yang telah bersaksi tentang Yesus telah mati dan bangkit, tetaplah bertumbuh di dalam kesaksian yang benar. Oleh karena itu, tinggalkanlah perilaku kejahatan. Kita semakin menyadari kebangkitan Kristus memenangkan kita, kewajiban kita meninggalkan kejahatan. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, tetap bersandar dan berlindung kepada Yesus Kristus, serta haus akan susu yang murni, yaitu firman Allah. Artinya orang Kristen tidak cukup hanya bersaksi tentang Yesus telah bangkit, harus didukung dengan pemahaman Alkitab. Yang kedua, saudara-saudaraku, datanglah senantiasa kepada batu pencuru yang hidup, yang sebelumnya bagaikan batu yang dibuang, tetapi dipilih dan dihormati Allah. Batu pencuru itu adalah Tuhan Yesus yang telah menderita, dibunuh, disalibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah. Kalaupun orang Kristen di saat ini mengalami banyak derita dan penderitaan, untuk mempertahankan kebaikan, untuk mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus, sebaiknya kita harus melihat dan belajar kepada Yesus yang telah lebih dulu menderita. Itu yang dikatakan di ayat 4 sampai ayat 5. Datanglah kepada batu pencuru itu. Kita harus bersyukur. Yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diterima menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Kita telah dijadikan menjadi imamat yang rajani, menjadi suami dan istri yang di tengah keluarga yang dimeteraikan Tuhan, menjadi imam rohani untuk membimbing pertumbuhan iman anak dan putri kita di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sia-siakan stay home untuk lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Jadilah senantiasa haus akan susu yang murni, yaitu akan
firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita dalam perjalanan hidup ini. Sendiri tidak akan mampu, tetapi bersama Tuhan kita dimampukan dan dikuatkan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas sapaan firman untuk mengingatkan kami supaya meninggalkan perilaku kejahatan-kejahatan kami. Dan kami harus senantiasa dalam pertumbuhan iman rohani kami. Harus tergantung kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami harus senantiasa menerima makanan rohani kami, yaitu firman-Mu Allah Bapa kami yang Maha Kuasa. Di sela-sela kesibukan, keadaan bangsa dan negara kami, ingatkan kami Tuhan untuk mematuhi SOP yang dibuat oleh protokol pemerintah kami. Demikian juga Tuhan, ingatkan warga negara Republik Indonesia ini untuk tetap bersatu dalam ideologi Pancasila, bersatu memerangi COVID-19, bersatu tetap Tuhan untuk mematuhi peraturan pemerintah dan tetap menjaga jarak satu sama lain dalam interaksi sosial. Sempurnakan upaya-upaya kami semuanya untuk menjaga, melindungi, meningkatkan kualitas kesehatan bangsa negara kami. Terima, sempurnakan doa kami ini yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 2. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu atas segala berkat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami masing-masing jemaat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan senantiasa masih menyambung kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di HKBP Kebun Kelapa ini ya Tuhan sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami berkumpul jemaat-Mu Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu di pertengahan WEK. Untuk itu Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, semoga Tuhan meteraikan itu di dalam hati nurani kami, sehingga kami dapat melaksanakannya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajarkan kami Tuhan, semua anak-anak-Mu, sehingga lebih gemar membaca firman-Mu Tuhan di hari-hari yang akan datang. Dengan gemar membaca Tuhan, maka akan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, berikan kebijakan, berikan kekuatan ya Tuhan, sehingga beliau dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dengan demikian maka pengikut-Mu Tuhan di hari-hari yang akan datang semakin bertambah. Tuhan, begitu juga jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Barangkali kami tidak tahu Tuhan, ada jemaat-Mu yang menderita sakit, yang terbaring di dalam tempat tidur. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan menilik mereka Tuhan. Berkati semua obat yang mereka makan ya Tuhan. Berkati juga para medis yang merawat mereka Tuhan, sehingga mereka beroleh kesembuhan. Dan di hari-hari yang akan datang Tuhan, kami bisa berkumpul bersama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga baru merayakan pesta kebangkitan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bangkitlah Engkau Tuhan di dalam hati nurani kami. Bangkitlah Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga jemaat-Mu Tuhan
semakin gemar mengikut menurut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga Tuhan semua anak-anak kami, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang melindungi anak-anak kami Tuhan, dari godaan apapun godaan setan yang membawa mereka Tuhan menyimpang dari kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka juga Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kebijakan ya Tuhan, kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga dalam pekerjaan perkuliahan walaupun sekolah mereka tetap menjadi anak-anak yang pintar dan bijak di hadapan guru, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan Maha tahu di dunia ini Tuhan begitu merebak virus corona yang membuat semua umat manusia di dunia ini menjadi khawatir ya Tuhan. Tetapi kami Tuhan, iman percaya kami mengatakan, jika Tuhan yang melindungi kami, jemaat-Mu ya Tuhan, secara khusus Tuhan, jemaat-Mu HKIB Jambi 1 Kebun Kelapa ini Tuhan, kami tidak akan khawatir Tuhan, walaupun begitu kencang Tuhan topan melanda kami, walaupun begitu dahsyat Tuhan serangan virus corona, jika Tuhan yang melindungi kami, maka kami akan beroleh keselamatan. Tuhan, jangan tanggung, jangan alang kepalang Tuhan, kasih setia-Mu kepada kami. Lindungilah kami Tuhan sekalian dari virus corona yang melanda dunia ini, sehingga di hari-hari yang akan datang Tuhan, kami bisa berkumpul di gereja-Mu ini Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, jemaat gereja-Mu tidak bisa berkumpul di gereja-Mu ini, bisa saling bertatap muka. Kalaupun begini Tuhan caranya, kami melaksanakan acara pertanyaan kami, Tuhan, kiranya Tuhan ikut campur tangan. Walaupun demikian, semoga firman-Mu Tuhan menjadi santapan rohani kami setiap hari, setiap jam dan setiap menit. Ya Tuhan, mungkin sebentar lagi akan berakhirlah kebaktian kami, pertanyaan kami ini. Kami memohon di hadapan Tuhan, semoga kasih setia-Mu tidak akan berakhir dari kami masing-masing, ruas surya-Mu ya Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan, dosa kesalahan yang kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari Tuhan, kami sangat menyesalinya Tuhan, dan memohon ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya kami lebih layak di hadapan-Mu Tuhan, dan lebih layak menjadi anak-anak-Mu, menjadi saluran berkat-Mu di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, terimalah doa persembahan kami ini, yang kami panjatkan ke hadapan-Mu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.